Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Rantisi Baihaqi di channel Rizky RB. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas latihan soal tentang limit aljabar menggunakan cara faktorisasi ya. Untuk materi limit dan konsep dasarnya bisa kalian lihat pada video yang ini, dan materi prasyarat yang harus sudah kalian kuasai yaitu tentang cara memfaktorkan bentuk aljabar. Videonya juga bisa kalian lihat di sini ya. Linknya saya tuliskan di deskripsi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nilai dari limit x menuju 2 min 4x kuadrat ditambah 6x min 8 dibagi dengan 3x kuadrat ditambah 7x min 2 sama dengan titik-titik. Nah, ini cara pengerjaannya kita coba pakai substitusi dulu ya. Kalau misalkan nanti disubstitusikan nilainya menjadi 0/0, nah, baru kita gunakan cara faktorisasi ya. Oke, kita coba substitusikan dulu ya. Berarti ini menjadi sama dengan, nah ini variabel x-nya kita ganti dengan angka 2 ya. Berarti menjadi min 4 dikali 2 kuadrat ditambah 6 dikali 2 dikurang 8. Kemudian dibagi dengan 3 dikali 2 kuadrat ditambah 7 dikali 2 dikurang 2 ya. Nah, ini tinggal kita hitung aja, berarti sama dengan 2 kuadrat 4, 4 dikali min 4 itu min 16, kemudian ditambah 6 kali 2, 12, dikurang 8, dibagi dengan 2 kuadrat 4, 4 dikali 3, 12, ditambah 7 kali 2 itu 14, kemudian dikurang 2 ya. Nah, ini tinggal kita operasikan aja. Min 16 ditambah 12 itu min 4 dikurang 8, min 12. Kemudian dibagi 12 ditambah 14, 26, dikurang 2 itu 24. Nah, kalau kita sederhanakan, ini menjadi negatif 1/2 ya. Jadi ini mah ketika kita substitusikan, nilainya langsung ada. Berarti nggak usah kita faktorkan ya. Jadi jawabannya yang A. Soal yang kedua. Nilai dari limit x menuju 0, 9x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 10x dibagi dengan 3x kuadrat min 2x. Nah, ini kalau kita coba substitusikan, nanti dia nilainya itu menjadi 0/0 ya. Maka harus kita faktorkan cara pengerjaannya. Nah, caranya itu, karena semua sukunya mempunyai variabel x, maka nanti variabel x dengan pangkat terkecil kita simpan di depan ya. Bisa kita tulis seperti ini. X dalam kurung. Nah, yang ini dia menjadi 9x pangkat 2 ya. Jadi pangkatnya berkurang 1. Kemudian yang ini menjadi ditambah 5x menjadi pangkat 1. Kemudian yang ini menjadi negatif 10 aja ya. Karena tadi variabel x-nya udah keluar 1. Kemudian dibagi dengan, nah ini juga kedua-duanya mempunyai variabel x. Berarti cara untuk memfaktorkannya sama seperti ini. Variabel x terkecil kita simpan di depan. Menjadi x dalam kurung. Yang ini menjadi 3x pangkat 1 ya. Kemudian kalau yang ini mah menjadi min 2. Nah, karena di sini sama-sama ada variabel x, ini tinggal kita bagi aja ya. Atau kita coret aja. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai 0-nya. Berarti ini menjadi sama dengan 9 dikali 0 kuadrat. Kemudian ditambah 5 dikali 0 dikurang 10 dibagi dengan 3 dikali 0 dikurang 2 ya. Sama dengan, ini dia nilainya menjadi 0, ini juga menjadi 0, dikurang 10, berarti min 10, dibagi 3 kali 0 dikurang 2, negatif 2 ya. Ini nilainya sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A. Soal yang ketiga, nilai dari limit x menuju 2, x kuadrat min 5x plus 6 dibagi dengan x kuadrat tambah 2x min 8 sama dengan titik-titik. Nah, ini cara untuk memfaktorkannya sangat mudah sekali ya. Ini caranya untuk yang atas dulu ya. Kita tulis seperti ini, di sini x, nah gitu ya. Kemudian di sini x. Kemudian kita cari dua buah angka yang jika dijumlahkan dia bernilai negatif 5. Kemudian jika dikalikan dia bernilai 6. Kira-kira berapa dan berapa? Nah, betul ya. Min 3 dan min 2. Maka min 3 dan min 2 ini kita simpan di sini. Min 3, min 2 ya. Kemudian dibagi dengan yang bawah pun sama kita faktorkan seperti yang atas.
Ini kita tulis dulu di sini X, di sini juga X ya. Selanjutnya kita cari dua buah angka yang jika dijumlahkan dia bernilai 2 dan jika dikalikan dia bernilai min 8. Berapa dan berapa? Nah, betul. 4 dan min 2. Jadi kita tulis di sini positif 4, di sini negatif 2. Nah, pada pembilang dan penyebut di sini ada bilangan yang sama, yaitu X min 2, X min 2. Ini tinggal kita coret aja. Nah, kalau sudah ada yang bisa dibagi atau dicoret seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X-nya ke sini ya. Berarti ini menjadi 2 dikurang 3 dibagi dengan 2 ditambah 4. Maka nilainya sama dengan 2 dikurang 3 min 1 per 2 tambah 4, 6. Jadi jawabannya yang E ya, negatif 1/6. Soal yang keempat, nilai dari limit X menuju 5, 2X kuadrat min 13X tambah 15 dibagi dengan 2X min 10 sama dengan titik-titik. Nah, ini cara untuk memfaktorkannya hampir sama dengan yang nomor 3 ya. Cuman bedanya, di sini mah kan X kuadratnya koefisiennya bernilai 2. Maka nanti cara untuk memfaktorkan yang atas, ini bisa kita tulis seperti ini. Di sini 2X, kemudian di sini X. Nah, gitu ya. Kalau misalkan di sininya 3, berarti kita tulis 3X dan X ya. Kemudian kita cari dua buah angka yang jika dijumlahkan dia bernilai negatif 13 dan jika dikalikan dia bernilai 30 ya. 30 dari mana? Nah, 30 ini perkalian dari 2 dan 15 ya, 30. Oke, kira-kira angkanya berapa nih? Dijumlahkan negatif 13 dikalikan 30. Nah, betul ya. Min 10 dan min 3. Nah, kemudian untuk menuliskan di sini, ini tidak sembarangan ya. Tetapi harus kita bagi dulu dengan 2. Mana yang bisa dibagi dengan 2? Min 10 atau min 3? Nah, betul ya, min 10. Min 10 dibagi 2 itu kan min 5. Nah, si min 5 kita tulisnya di seberangnya. Berarti di sini min 5. Nah, gitu ya. Kalau min 3 berarti kita tulis di sini min 3. Nah, gitu. Kemudian dibagi dengan 2X min 10. Ini kalau kita faktorkan menjadi 2 dalam kurung X min 5 ya. Karena ini kalau kita kalikan ke dalam, nanti nilainya sama dengan yang atas ini ya. Selanjutnya ini tinggal kita bagi aja karena sama X min 5 dengan X min 5. Kemudian kita substitusikan nilai 5 ke sini ya. Berarti sama dengan 2 dikali 5 dikurang 3 dibagi 2. Sama dengan 2 kali 5 10. 10 kurang 3 kan 7/2. Jadi jawabannya yang E ya. Soal yang kelima, nilai dari limit X menuju min 2, X pangkat 3 ditambah 8 dibagi dengan X plus 2. Nah, di sini mah X-nya pangkat 3 ya. Berarti nanti cara untuk memfaktorkannya kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi kalau kita punya bentuk A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, jadi sama-sama pangkat 3 ya keduanya, itu menjadi A tambah B dikali A kuadrat dikurang A kali B ditambah B kuadrat ya. Nah, bentuk X pangkat 3 tambah 8, ini bentuk ini bisa kita rubah menjadi X pangkat 3 ditambah 8 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 3 ya. Nah, berarti X ini dia sebagai A-nya dan 2 ini dia sebagai B-nya ya. Jadi kalau kita faktorkan bisa kita tulis di sini kan A tambah B, berarti di sininya kita tulis X tambah 2. Nah, gitu ya. Kemudian dikali dengan A kuadrat, berarti X kuadrat. Dikurang A kali B, berarti X kali 2 menjadi 2X. Kemudian ditambah B kuadrat, berarti 2 kita kuadratkan menjadi 4 ya. Nah, dibagi dengan X plus 2. X plus 2. Karena di sini sama-sama X plus 2, tinggal kita hilangkan ya. Selanjutnya tinggal kita substitusikan. Berarti nilai X-nya kita ganti dengan min 2. Menjadi min 2 kuadrat dikurang 2 dikali min 2 ditambah dengan 4 ya. Sama dengan min 2 kuadrat itu kan 4. Min 2 kali min 2 menjadi plus 4 ditambah 4. Ini sama dengan 12 ya. Jadi jawabannya yang E.
Kemudian soal yang keenam, nilai dari limit X menuju 1, 2X kuadrat min 5X plus 3 dibagi dengan X pangkat 3 min 1. Nah, ini kita faktorkan dulu yang atas ya. Ini untuk yang atas, cara memfaktorkannya sama seperti nomor 4 tadi. Karena di sininya angka 2, nih ya. Berarti nanti kita tulis di sininya 2X, kemudian di sininya X. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita cari dua buah angka yang jika dijumlahkan dia bernilai min 5. Kemudian jika dikalikan dia bernilai 6. 6 itu dari 2 dikali 3 ya, 6. Kira-kira berapa dan berapa? Nah, betul ya. Min 2 dan min 3. Nah, dari kedua angka ini, yang bisa dibagi dengan 2 itu adalah min 2 ya. Berarti ini min 2 dibagi 2 itu kan min 1. Kita simpan di seberangnya, di sini, min 1. Kemudian min 3 kita simpan di sini, min 3. Nah, gitu. Kemudian kita bagi dengan X pangkat 3 min 1. Nah, ini pun harus kita faktorkan ya. Caranya sama seperti yang ini. Cuman bedanya di sini mah bentuknya pengurangan ya. Untuk pengurangan rumusnya seperti ini. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan A dikurang B dikali dengan A kuadrat ditambah A kali B ditambah B kuadrat. Jadi hanya beda pada tandanya saja ya. Kalau di sini mah plus min plus, di sini mah min plus plus. Itu untuk pengurangan. Nah, X pangkat 3 min 1 ini kan bisa kita tulis menjadi X pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 ya. Kalau kita faktorkan, dia menjadi A dikurang B. Berarti ini menjadi X min 1. Kemudian dikali A kuadrat. Berarti ini ya, X-nya kita kuadratkan. Kemudian ditambah A kali B. Berarti X dikali 1 menjadi X. Kemudian B kuadrat. 1 dikuadratkan menjadi plus 1. Nah, gitu. Nah, di sini ada yang sama. X min 1, X min 1. Tinggal kita coret. Selanjutnya, tinggal disubstitusi. Gitu ya. Berarti ini sama dengan 2 dikali nilai X-nya kan 1 ya. 2 kali 1 min 3 dibagi X kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah X-nya 1 ditambah 1. Sama dengan 2 dikali 1 dikurang 3 itu min 1 per ini 1 tambah 1 sama 1, 3 ya. Berarti jawabannya min 1 per 3. Soal yang ketujuh. Nilai dari limit X kuadrat min 4X dibagi dengan X pangkat 3 min 64. Nah, ini cara untuk memfaktorkannya. Untuk yang atas, ini kita tulis dulu limitnya. Untuk yang atas, ini kan sama-sama ada variabel X ya. Itu artinya nanti cara memfaktorkannya, variabel X terkecil kita simpan di depan. Berarti menjadi X dalam kurung, X kuadrat berarti dia menjadi X, min 4X dia menjadi min 4 ya. Kemudian dibagi dengan X pangkat 3 min 64, ini kalau kita faktorkan seperti di nomor 6 tadi ya, menggunakan rumus yang ini. Jadi bisa kita tulis menjadi X pangkat 3 dikurang 64 itu sama dengan 4 pangkat 3 ya. Jadi kalau kita faktorkan mengikuti bentuk ini menjadi X dikurang 4, kemudian dikali dengan A kuadrat itu berarti menjadi X kuadrat ditambah A kali B berarti menjadi 4X ya. Kemudian ditambah B kuadrat berarti 4 dikuadratkan menjadi 16. Nah, di sini ada nilai yang sama ya, yaitu X min 4. Tinggal kita coret aja. Selanjutnya nilai 4-nya kita substitusikan. Berarti menjadi 4 per, ini jadi 4 kuadrat 16 ya. Kemudian ditambah 4 dikali 4 menjadi 16 juga. Kemudian ditambah 16. Maka nanti nilainya menjadi 4 per 16 kali 3 berapa? 48 ya. 48 berarti ini sama dengan, kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 12 ya. Jadi jawabannya yang nah seperti itu ya. Soal yang ke-8. Nilai dari limit X menuju 5, X pangkat 3 min 25X dibagi dengan X min 5. Nah, ini mah cara untuk memfaktorkannya gimana nih? Nah, betul ya. Ini mah kita gunakan cara seperti yang ini ya. Kenapa?
Karena di sini suku-sukunya semuanya punya variabel X. Ini ada variabel X, ini juga ada variabel X. Variabel X yang paling kecil kita simpan di depan. Menjadi X dalam kurung. Ya, X pangkat 3 dia menjadi X kuadrat. Kemudian min 25X ini menjadi min 25 aja ya. Kemudian dibagi dengan X min 5. Nah gitu ya. Cuman di sini belum ada bentuk yang bisa kita coret ya. Maka harus kita faktorkan lagi. Ini bisa kita tulis menjadi limit X menuju 5. Nah, di sini yang bisa kita faktorkan itu adalah X kuadrat min 25 ya. Kalau kalian perhatikan, ini bentuknya merupakan bentuk selisih 2 kuadrat. Jadi selisih 2 kuadrat itu seperti ini. Jika A kuadrat dikurang B kuadrat, maka nanti cara untuk memfaktorkannya itu menjadi A ditambah B dikali dengan A kurang B. Nah, gitu. X kuadrat min 25 ini kita tulis menjadi X kuadrat min 5 kuadrat. Nah, berarti nanti bentuk faktorisasinya menjadi X tambah 5, kemudian X dikurang 5. Nah, gitu ya. Berarti nanti yang atas bisa kita tulis menjadi X dalam kurung. Nah, yang ini ya. X tambah 5, kemudian dikali dengan X dikurang 5. Selanjutnya dibagi dengan X min 5. Nah, di sini ada bentuk yang sama, yaitu X min 5 dan X min 5. Tinggal kita coret. Selanjutnya kita substitusikan nilai X-nya. Berarti sama dengan 5 dikali 5 tambah 5. Berapa? 10 ya. Nah, berarti sama dengan 5 kali 10, 50. Jadi jawabannya yang A ya.